Hingga ketika pada saat tikungan, bis ini langsung menabrak si pemotor itu. Anehnya, ketika ditabrak, tembus dong. Boh, hutan alas roban punya segudang cerita mistis selain kontur jalannya yang emang ekstrim. Cerita-cerita semisal bus hantu yang meneror para pengendara dengan wujud era tahun 70-an. Terus sosok wanita terbang dengan baju putih yang kerap mengganggu pengemudi. Gak jarang terjadi kecelakaan hingga akhirnya mengakibatkan meninggal. Sampai pada warung gaib yang tiba-tiba muncul yang dilayanin sama seorang ibu yang sikapnya sedikit agak aneh. Ikuti terus video ini sampai habis. Dan sebelum kita masuk nih ke cerita-cerita yang bikin bulu kuduk pada pargoy, kan ada pepatah yang bilang kalau nggak kenal maka nggak goyang. Maksudnya nggak sayang. Jadi kata alas roban itu mengacu kepada alas yang berarti hutan, dan roban adalah daerah yang menjadi tempat di mana air laut dulu itu naik ke daratan, Ya secara kan alas roban ini berada di pesisir pantai kan, Dahulu kala, alas roban ini merupakan hutan belantara yang lebat, yang sangat luas dan masuk dalam daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Awal alas roban mulai di zaman manusia adalah sekitar tahun 1600-an. Nah, jadi ceritanya sekitar tahun itu Belanda berhasil menaklukkan Batavia atau Jakarta, yang kemudian terdengar oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram, Yogyakarta, dan hal itu membuat beliau marah. Sebab awalnya Belanda kan udah melakukan perjanjian dengan Sultan Agung, dan disinilah Belanda melakukan pelanggaran atau yang disebut pelanggaran diplomasi perjanjian atas penguasaan Pulau Jawa, Ceritanya Sultan Agung nih ingin merebut kembali Batavia nih, Ya pasti dengan melakukan penyerangan ke Batavia. Kemudian jalur Pantura atau Pantai Utara kemudian dipilih sebagai jalur penyerangan. Karena jalur Pantura itu masih banyak hutan lebat, maka Sultan Agung ini merasa khawatir kalau dia dan pasukannya itu akan kehabisan energi nanti di sana. Karena kan akan banyak hutan-hutan yang harus ditembus nih. Akhirnya Sultan Agung ini mengutus Raden Tumenggung Bahurekso nih, atau yang biasa dipanggil Ki Bahurekso, untuk membuka jalur di Pekalongan tersebut, Ya sekaligus mendirikan pos-pos logistik gitulah di daerah sana, dengan cara membuka lahan pertanian dan perkebunan. Jelas saja lahan itu digunakan untuk menanam bahan makanan sebagai pasokan tentara nantinya kan. Berangkat ini ceritanya Ki Bahurekso bersama beberapa para pekerja. Ketika sudah sampai di hutan roban, Ki Bahurekso langsung melakukan tapa. Kalian tahu tapa kan? Itu loh yang duduk semedi, diam tanpa melakukan pergerakan apapun. Tapi tapa yang dilakukan oleh Ki Bahurekso ini berbeda dari tapa-tapa biasanya, Dia melakukan tapa itu dengan cara terbalik. Makanya dinamakan topo kalong. Ya mirip-mirip kalong dan kampret gitulah. Ups, biasa aja dong ngomong kampret. Hal itu dilakukan untuk meminta izin kepada penguasa pantai utara yang kita ketahui adalah Dewi Lanjar. Ki Bahurekso itu meminta izin ini untuk melakukan pembabatan hutan yang ada di pantai utara tersebut, Setelah bertemu dengan Dewi Lanjar dan mendapatkan izin, maka Ki Bahurekso ini menyudahi tapanya, Nah, tapa yang dilakukan oleh Ki Bahurekso ini punya dampak untuk nama daerah Pekalongan. Karena melihat dari cara Ki Bahurekso melakukan tapa seperti kalong itu kan ya. Singkat kata akhirnya pembabatan hutan pun dimulai, Sebenarnya kekuatan jin-jin yang ada di sana itu sudah ada sejak zaman Ki Bahurekso ini, Berarti sejak zaman dulu memang sudah ada. Terbukti selama pembabatan hutan ini banyak para pekerja-pekerja itu yang sakit, kemudian akhirnya meninggal. Hal itu membuat Ki Bahurekso bingung. Akhirnya Ki Bahurekso melakukan tapa kembali untuk melakukan mediasi kepada para penunggu hutan tersebut, Singkat kata terjadilah kesepakatan. Ki Bahurekso dan para pekerja itu harus menyediakan sesaji. Mengingat para pekerjanya yang sudah tinggal sedikit, mau nggak mau nih akhirnya Ki Bahurekso itu mengamini kemauan para penunggu hutan tersebut. Terbukti sejak mediasi itu para pekerja sudah tidak diganggu lagi, alias sudah aman. Hingga akhirnya lahan pertanian dan perkebunan sudah siap digunakan. Langkah selanjutnya Ki Bahurekso ini harus membuat irigasi nih, dari sungai ke lahan tersebut. Tapi sayangnya pada saat itu ada sebatang pohon gede yang menyumbat sungai, hingga akhirnya air tidak bisa teraliri ke lahan tersebut. Tapi dengan kesaktian yang Ki Bahurekso punya, akhirnya dengan sekali gebuk jedar,
hancurlah pohon tersebut. Nah, kejadian inilah yang akhirnya dinamakan daerah tersebut sebagai Batang atau Alas Roban yang biasa kita tahu. Hingga akhirnya Ki Bahurekso ini berhasil membuka jalur pantura dari hutan-hutan yang dibabatnya itu, Bo. Tapi entah bagaimana kabar tentang Ki Bahurekso yang berhasil membuka jalur ini terdengar Batavia. Terdengar oleh Belanda. Terdengar sampai telinganya Belanda yang ada di Batavia nih, Bo. Dan tahu sendiri Belanda itu punya sebuah firma dagang yang disebut VOC. Sementara VOC ini udah ngebet banget memang untuk menguasai atau memonopoli kegiatan ekonomi yang ada di Yogyakarta. Tapi sejauh ini mereka itu terhalang oleh pagar betis hutan mistis yang ada di Alas Roban. Bukan tidak pernah mereka mencoba melakukan penerobosan ke hutan tersebut. Orang-orang yang disuruh oleh VOC ini nggak pernah balik lagi alias hilang gitu aja ketika mereka menerobos atau masuk ke hutan sana. Akhirnya setelah mengetahui tentang pembukaan jalur tersebut, si VOC ini membawa nih seluruh pasukannya dan alat-alat berat untuk menyerang Ki Bahurekso. Ya karena Ki Bahurekso ini bersama dengan para pekerja bukannya para tentara, ya habislah mereka. Hingga akhirnya VOC memanfaatkan lahan yang sudah dibuat oleh Ki Bahurekso beserta para pekerjanya itu, Bo. Curang ya, culas. Setelah dirasa logistik cukup, maka mereka langsung menuju Mataram melalui jalur tersebut. Dan disinilah Kesultanan Mataram hancur karena tidak mampu melawan kekuatan VOC dengan persenjataannya yang lengkap. Hingga pada tahun 1800-an, gubernur Belanda yang kala itu dipimpin oleh Jenderal Herman Willem Daendels membangun daerah itu untuk melakukan ekspansi infrastruktur karena penduduk memang sudah semakin padat, Bo. Pembuatan jalan itu jelas banyak melibatkan warga pribumi yang dijadikan pekerja paksa atau rodi. Dan tentu saja kerja rodi ini menimbulkan banyak korban jiwa, Bo. Banyak dari pekerja itu yang mati. Dan mayat mereka itu banyak yang dibuang ke hutan Alas Roban. Gimana nggak angker? Belum lagi nih ditambah sekitar tahun 1980-an ketika zaman Orde Baru atau zaman rezim Orba. Korban-korban Petrus ini ya dibuangnya di sana, Bo. Tahu Petrus kan? Itu loh yang hidungnya panjang. Petrus itu singkatan dari penembak misterius, Bo. Jadi waktu zaman rezim Orde Baru, untuk menangani orang-orang yang dianggap bermasalah seperti penjahat, residivis, preman, pokoknya orang-orang yang meresahkan masyarakat deh, itu pasti akan kena operasi Petrus. Tahu-tahu hilang aja tuh orang, nggak ada jejaknya, nggak pernah ada kabarnya lagi. Tahu lagu Iwan Fals kan? Nah, kalau kalian jeli ada tuh Iwan Fals yang lagunya mengisahkan tentang Petrus itu. Coba cari deh. Saya itu kadang suka berpikir kalau operasi Petrus itu masih dilaksanakan pada saat ini, kira-kira bikin aman negara nggak ya? Coba komentar di bawah. Nah, sekarang masuk ke zona horornya nih, Bo. Dilansir dari solopost.com, di tahun 1996 ceritanya ada nih seorang pemuda yang hendak pulang kampung menggunakan motor. Dia itu dari Tegal menuju Surabaya nih ceritanya nih. Nah, ketika melewati Alas Roban itu kira-kira pukul 12 malam, Bo. Karena penerangan lampu jalan yang memang nggak ada pada saat itu, ya jelas mengandalkan lampu motor kan. Ditambah hujan pula nih ceritanya. Kemudian dipercepat nih, ditarik tugas sampai pol ya, karena nggak ada tempat neduh di sana. Lagi kebirit-birit biar cepet keluar dari area hutan Alas Roban, tiba-tiba di belakang dia ada bis dong. Ya karena sadar kecepatan motornya nggak bisa ngalahin kecepatan bis, makanya dia sedikit nih agak nepi nih, dia agak minggir gitu. Maksudnya biar bisnya bisa lewat. Tapi anehnya bis ini nggak nyalip-nyalip nih. Ditungguin beberapa menit sama si pemotor, kok nggak nyalip-nyalip. Hingga akhirnya si pemotor ini inisiatif untuk nengok ke belakang nih ceritanya, untuk kasih tahu sama si supir, lewat deh loh, gitu kali ya. Ya mungkin sedikit agak sewot juga si pemotor ini. Udah tahu dia udah minggir, bukannya nyalip nih bis nih. Nggak tahu apa kalau bajunya itu udah lepek sampai sidi kan. Nah, satu hal yang dilupakan sama si pemotor ini, yaitu pesan dari orang tua zaman dulu. Ketika melewati Alas Roban, katanya nggak boleh nengok ke belakang, karena akan sial alias apes. Bener aja, Bo.
Pas dia nengok ke belakang, tergambarlah sebuah bis usang era tahun 70-an dengan supirnya yang nggak jelas. Dan bis itu juga punya lampu yang agak redup-redup. Nggak kebanyakan bis pada zaman itu gitu. Sadar kalau bis itu bukan cinta biasa, maksudnya bukan bis biasa. Ditancep dah tugas sama si pemotor ini. Wah. Tapi sialnya si bis ini justru tancap gas juga, Bo. Jadi kayak dudak-udak sama bis ini. Hingga ketika pada saat tikungan, bis ini langsung menabrak si pemotor itu. Anehnya, ketika ditabrak, tembus dong. Dan si pemotor itu jelas ngerem. Dia shock, dia bengong, Bo. Kabarnya sih sampai sekarang. Gua nggak bercanda. Nah, Bo, kalau kalian ada di posisi si pemotor ini, apa yang akan kalian lakukan? Komen di bawah.